kemana, kemana. Aduh, kemana lah Wak Abi cari nih. Semua informasi dah Wak cari. Kemana lah Wak bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan terbaru di kafe Wak ini. Aduh, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul tempat makan dan minum? Kayaknya saya kenal sama Wak nih. Tapi di mana ya? Kamu? Kamu mahal ini? Bukan. Rizky Raja Guguk ya? Bukan. Bukan. Kamu ini kata Bayong. Ini Wak B, gak usah ngada-ngada. Oh iya, Kamu aku sudah ingat. sampai di kafe Wak B. Iya, kafe Wak B ini kan viral di media sosial, Wak. Makasih. Wak, Siapa aku nama mau Anda? makan, mau minum. Lukman Hakim Oh, Story. Lukman. Oke. Masa Wak nggak kenal sama saya? Bang Lukman ini kan yang penyiar-penyiar terkenal itu. Bukan, saya pemain film. Oh, main film. Pasti judulnya beranak dalam kubur. Enggak, timang-timang anak lutung. Wak B, Iya. kuliah tadi Wak B kok agak bingung, resah, gulana gitu. Wak B ini resah, gundah, gulana, gulita. Karena banyak kali sudah kita lihat kan Lukman. Berita-berita hoax di mana-mana. Bingung Wak B mencari yang benar itu yang mana Oh sebenarnya. gitu, cocok kali kayak gitu Wak B. Cocoknya aku punya kawan nih, Bang Rahmat sama ada penggiat sosial anak muda yang pinter dan cerdas. Berarti Lukman mau bawa mereka ke kafe Wak B. Iya, sekalian lah Wak B kita bersiaran di sini. Oke, di mana kita? Titik kumpul lah. Asik. Ayo kita panggil aja. Kalau bintang gitu tamu aku kita. mau itu Wak B mau sediain minum yang ala-ala Perancis boleh nggak? Siap Lukman. Iya, Silakan buat yang kita segar-segar panggil ya. dulu ya. Aku telepon dulu kawan-kawanku dulu. Oke, cari dulu kawan Lukman. Oke, siap. Halo, di mana posisi Bang? Oh iya, sudah sampai? Ya masuk-masuklah Bang. Oh, sudah di parkiran. Nah, ini dia Bang Rahmat. Apa kabar Bang Rahmat? Ya. Katanya bawa kawan, mana kawan? Ada tuh, Tiwi. Oh iya, iya. Duduklah kalau gitu kita Ya, sambil gimana? cakap-cakap Siap, sejenak ya. siap. Silakan, selamat datang. Nah, Bang Rahmat, ini tema kita sangat spesial sekali pada kesempatan kali ini untuk mengatasi hoax di tengah media gempuran media sosial ini. Seperti apa mungkin Abang Rahmat sekaligus pengamat media sosial kita melihat ciri-ciri hoax itu seperti apa sih sebenarnya? Iya. Baik, jadi memang di zaman digital saat ini kita harus lebih berhati-hati lah dalam mengkonsumsi berita-berita. Karena memang ya kita harus cermat. Ya. Banyak kepentingan-kepentingan yang akhirnya memanfaatkan media sebagai media dia untuk mengikuti atau mengajak orang mengikuti apa yang dia mau. Nah, maka kita harus punya kecerdasan secara digital. Jadi ketika menerima satu informasi, sebaiknya kita telah dulu, jangan buru-buru karena memang berita itu seperti kita langsung bawa baper dan sesuai sama kita terus main langsung posting. Jadi memang harus kita teliti dulu sumbernya yang pertama itu ya. Jadi sumber berita ini dari media yang memang resmi, terpercaya atau tidak. Kemudian yang mengupload itu memang orang yang memang kita anggap punya, jangan-jangan ini bukan berita tetapi sesuatu yang disengaja diputarbalikkan, itu yang kita sebut dengan hoax itu ya. Oh begitu. Nah, jadi memang harus lebih berhati-hati. Kemudian kita juga harus punya kemampuan juga untuk menelaah bahwa ini tidak digiring ke arah yang memang diinginkan oleh mereka yang sengaja menyebarkan itu. Saya rasa itu. Baik, kemudian Bang Ahmad, mungkin kita bisa spesifik melihat bagaimana ciri-ciri berita itu hoax itu dari mana gitu? Iya. Jadi memang biasanya kalau yang kita anggap sebagai berita hoax itu dia adalah berita yang sengaja dikemas untuk memutarbalikkan fakta. Nah, jadi menggiring opini publik kepada hal-hal yang diinginkan. Nah, jadi biasanya kalau ada gambar-gambar, kita harus teliti juga tuh. Kadang-kadang ada gambar atau video itu yang sengaja di-arrange seolah-olah mengikuti narasi yang dia inginkan. Sehingga memang kita bisa cek itu ya, kita bisa banyak banyak perangkat yang sekarang bisa. Kemudian beritanya juga jangan mendapatkan satu berita terus serta-merta kita langsung share gitu. Kita bisa cek kembali gitu ya. Oh, ini berita kok sepertinya agak aneh nih narasinya, terus yang dibangun atau judulnya di awal sudah eye catching deh gitu ya biasanya. Itu ciri-ciri pertama. Lihat judulnya eye catching, kemudian kita coba cross check, kita lihat lagi berita yang sama itu dari sumber yang berbeda. Nah, terus kalau ada komen-komen misalnya di media sosial itu diupload, kita bisa pelajari pelan-pelan tuh dari komentar-komentar. Nah, kan mungkin orang lain juga bisa berkomentar terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, ketika kita memang sudah lihat, oh ini memang ternyata tidak benar, maka itu bisa dipastikan adalah hoax. Mana loh Abi ini? Ya
ampun, ya ampun. Belum apa-apa udah tegang-tegang aja Lukman ini nganyain Iya. Bang Rahmat. Bang, ini Bang. Iya, makasih Wak B. Wak buatkan spesial air jahe. Air jahe ya. Iya, dari tadi Lukman ini ngomongin sama Bang Rahmat, sama Tiwi dong. Masa Tiwinya dikacangin nih, Iya, Bang? kita kan penasaran nih seperti Iya. apa untuk mengenal hoax lebih dalam kan lewat Bang Rahmat tadi. Iya, betul. Bang Rahmat tadi sudah agak mencolek sedikit ya kan, Bang? Iya. Nah, kalau Tiwi ini kira-kira segadis Tiwi ini, ese. Gen Z ya. Iya, Gen Z. Wanita cantik seperti Tiwi ini pernah enggak terpengaruh dengan berita-berita hoax tuh di media sosial? Pernah sih ya, mungkin kita juga sempat kena hoax, mungkin nggak hanya saya, mungkin kayak satu Indonesia juga pernah kena. Saya ingat hoax tentang Ratna Sarumpait tahun 2014 saat itu. Oh, gitu. yang kena tumbuh itu Iya. Bang. Operasi plastik Wak B. Itulah, katanya operasi plastik, rupanya kena tumbuh, nggak tahu juga lah ya kan. Kayak mana itu beritanya, Wi? Iya, awalnya kan emang yang beredar saat itu katanya dia tuh dikeroyok sama suatu kelompok Gangster atau gitu ya? iya, mungkin ya kan. Dan ternyata setelah udah beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya baru keluar ada klarifikasi ternyata dia operasi plastik gitu. Ya Allah, kayak mana itu? Makanya tadi Bang Rahmat sudah menjelaskan juga bagaimana cara membedakan Antara realita dan hoax. Begitu kan Bang Rahmat gitu. Karena kan Bang, nggak bisa memang kita bedakan antara orang kena tumbuk sama orang tuanya operasi. Mirip ya, Mirip Bang. Salah satunya dengan membaca komen dari netizen itu Wak B. Iya, benar. Ya untunglah. Gimana banyak, Wak B Bang. punya pengalaman nggak hoax? Ya, kok Apalagi Wak- menjelang Pilpres kemarin tuh, banyak kan hoax yang bertebaran. Ya kalau Wak ini kan sebagai pengusaha muda, sukses Iya. dan berjaya, Wak itu nggak terlalu menanggapi yang kayak gitu. Tapi banyak memang kawan-kawan Wak B itu kan Bang Rahmat, mereka terpengaruh dengan berita-berita. Apalagi kalau sudah menjelek-jelekkan nih kan. Kalau kita bercerita tentang pemilihan umum, selalu ada aja berita-berita terbaru yang kita tuh nggak tahu benar apa enggak berita itu. Dan ternyata Wak B, ternyata hoax ini juga memiliki ancaman serius begitu yang Bang Rahmat ya? Benar. Apa tuh ancaman yang serius Jadi itu Pak? regulasi dari pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan ya 2024 itu Undang-Undang ITE. Jadi memang ancaman penyebar luasannya itu bahkan sampai maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar maksimal. Tapi tergantung dengan dia di aspek mana dia kenanya. Jadi memang harusnya kita berhati-hatilah dalam menyebarkan berita yang kalau memang kita belum telah betul. Betul. Karena netizen pun sekarang banyak gitu kan Bang. Betul, Mereka nggak tahu betul. asal ini aja kopas-kopas dah di share-nya. Dia nggak tahu berita itu benar atau tidaknya. Itu ada manfaatnya nggak Bang berita hoax di tengah penyebaran di media sosial? Manfaatnya itu untuk siapa sebenarnya? Manfaatnya justru untuk orang yang memang sengaja menyebar itu, jadi menggiring opini, apalagi kayak pemilu gitu ya. Iya, benar. Jadi kan memang ya banyak pakar juga kalau mau menangkan perang itu katanya kuasai media, kan begitu strategi perang itu. Jadi memang ya makanya banyak orang yang mendirikan media dan lain sebagainya dalam usaha dia juga untuk mencapai kepentingan politiknya. Iya. Jadi Itu kayak seperti itu. buzzer-buzzer gitu. Benar, Bang. benar. Wak B kemarin ceritanya jadi buzzer bayaran itu gimana ceritanya? Wabe pernah gini kan, Lukman, Iya. biar kafe Wabe nih terkenal se-Indonesia kan, Iya. Tiwi. Wabe undanglah influencer untuk Bayar nggak? mengulas. Ya, Wabe cuma sanggup bayar pakai itu aja teh jahe. Maklumlah Lukman, Iyalah. kafe kecil-kecilan. Terus gimana Wak B? Ya rupanya lumayan tuh. Jadi kan memang anak-anak muda zaman sekarang, influencer, YouTuber, mereka bisa juga membantu kita dalam menyebarkan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya hoax-hoax aja kan yang bisa disebarkan. Itu membantu sekali tuh. Makanya saya lihat belakangan banyak diundang nih anak-anak muda untuk menginfluence anak-anak muda yang lain, memperkenalkan sesuatu, bisa kafe, bisa juga pasangan politik, ya kan Bang, bisa sekolah. Jadi berfungsi dia semua. Itu sih Lukman. Tapi Bang, trennya sekarang memang influencer tuh lebih didengar begitu ya daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Kenapa Iya. begitu Bang? Apakah ada tren yang berubah di tengah media sosial Ya, tersebut? jadi kan memang trennya lah, apalagi gennya kayak Tiwi ini saat ini kan memang suka yang lagi tren gitu kan. Kalau ini udah jadi icon, nah kadang-kadang apa saja yang dia katakan langsung diamini kan begitu, sehingga itu yang bagus dimanfaatkan dan diarahkan ke arah yang positif sehingga bisa menangkal kan potensi-potensi hoax yang akan muncul. Iya benar. Jadi kalau Tiwi sendiri udah prepare lah ya Wi ya. Bagaimana caranya anak-anak muda seperti Tiwi ini untuk
apa ya, membedakan antara berita hoax dengan berita yang asli ya, Wi? Udah siap-siap ya, Wi? Iya, benar. Kalau Tiwi sendiri mengidentifikasi berita hoax di media sosial itu seperti apa cara yang dilakukan? Yang pertama sih kita jangan telan mentah-mentah tuh beritanya kan. Terus kita cross check lagi tuh beritanya kira-kira ada nggak ya kita di situs berita yang sudah yang besar gitu, yang sudah resmi di situ. Kalau misalnya ada menemukan kesamaan bahwa berarti benar ini beritanya gitu. Nah, di sisi itulah Wak Be yang bingung nih Bang Rahmat. Kita udah cek-cek, benar. Rupanya beberapa hari kemudian keluar lagi tuh beritanya, katanya itu hoax. Kadang kan kita masyarakat secara umum ya tidak terlalu peduli tuh, tapi mereka hanya membaca, wih ini ada berita nih, berita yang ngebom. Mereka langsung mendengarkan tuh tanpa ada cross check terlebih dahulu. Itu yang harus kita waspadai kan. Benar. Nah, maka biasakan membaca itu full dari awal sampai akhir. Jangan lihat judulnya, wah eye catching, langsung upload nggak dibaca kan gitu. Biasanya itu anak muda sih Pak. Iya, Bukan anak muda, Wak Be juga suka gitu. Lalu lah Bang, untuk cara mudah kita untuk mungkin bisa melaporkan berita-berita hoax itu gimana caranya? Ya jadi kan banyak lah ya, bisa langsung ke polisi boleh, ke cybercrime. Terus kita juga bisa upload ulang dan melaporkan ya kita, misalnya kita tahu nih akunnya langsung di tag seperti itu kan, di tag juga bagian polisi cybercrime itu kan nanti secara otomatis bisa terdetek, bisa di-report. Nanti kan ada prosedur juga kalau di media sosial sampai peringatan, pembekuan, sampai ke freeze ke akunnya itu. Jadi memang ya zaman sekarang pelaporan itu nggak harus datang ke kantor polisi kan begitu. Dengan kita tag kan sudah ada tim pasti yang akan mencermati itu. Malah zaman sekarang ini Bang, kalau kita lapor lewat media sosial langsung ditanggapi. Lebih cepat karena viral lebih ya. Lebih cepat dia viralnya. Kayak itu KP Wak Joni itu, Iya. Wak Joni gitu kan. Iya. Orang semua ngelapor ke dia, ada yang ngerekam, langsung didengar sama Kapolri sama kawan Wak Be yang pengacara terkenal yang banyak cincinnya tuh kan Bang. Langsung selesai masalahnya. Benar. Itulah kekuatan media sosial Betul, zaman betul, sekarang. betul. Dan itu juga harus kita antisipasi ya kan Bang. Benar. Biar tidak semakin berkembang. Aduh, luar biasa memang ini. Oke, apalagi kita Wak Be, mungkin kalau kita melihat sekarang Bang Rahmat, banyak yang hoax itu, kategori hoax itu terbagi ada beberapa jenis Bang. Yang bisa selain politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga ada yang di prostitusi gitu kan, artinya memfitnah orang lah. Terus juga ada ke elemen sara seperti itu. Jadi selain politik bisa juga nanti orang untuk jual beli juga kan kadang-kadang ada hoax itu ya. Itu banyak ketipu saat ini ya. Iya. Dari akun bisa terkuras nanti tabungannya. Nah, Iya itu tuh undangan-undangan tuh Bang. Undangan, APK ya. Abis rupanya. betul. Nah, itu juga harus hati-hati Iya kita. betul. Banyak kali. Memang kita harus butuh edukasi yang seperti ini Bang. Jadi memang para pemirsa yang ada di rumah, mereka bisa lebih aware dengan hal-hal seperti ini. Wah menarik sekali ternyata ya Lukman perbincangan kita hari ini. Nggak nyangka Wak Be. Sekali-sekali yang datang orang-orang pinter. Iya dong, namanya Kafe Wak Be, viral begitu ya di Iya. media sosial. Kalau Wak Be sendiri punya pengalaman nggak terkait hoax, terkait fitnah-fitnahan Ya yang pernah lah Man. dialami gitu? Wak kan dulu pernah nanam saham, Oh, iya. ikut-ikut nanam sahaman. Ya kan Bang, zaman waktu dulu katanya adalah, tuh sampai kaya raya. Tiba-tiba Wak heran aja kan Bang. Dia masih muda, kerjanya duduk-duduk, kok bisa langsung kaya raya? Semua orang percaya sama dia. Itulah ternyata mereka main yang apa tuh Bitcoin gitu Bitcoin. Bang, ya kan. Ikut Wak Wak. Be jadi korban. Iya ikut Wak Be Man. Jadi ceritanya gimana itu sampai tahu baunya itu ditipu? Lukman ini kok nanya macam bintang tamunya udah di KPU. Ya kita berbagi pengalaman kan Bang Rahmat. Benar. Iya. Seru juga nih. Kalau Wak kemarin Wak banyak pengalamannya. iya, Wak. kalau Wak dulu pernah kena tipu cinta, Bang. Jangan sampai Enggak banyak juga tuh kan, Bang. Katanya dia dari luar negeri. Benar. Terus aku adalah seorang marinir dari AS. Wih, Wak Be kembang kembut lah ya kan. Wih. Ada orang luar. Rupanya minta kirimin duit ya, Bang. Untung Wak Be dikirimin nggak tuh Wak terkenal. duitnya. Karena Wak Be nggak ada duit. Kalau ada duit Wak kirim juga. Kirim aja pakai daun atau uang monopoli Wak Be. Itu juga penting itu Pak B. Jadi kan zaman sekarang nih kayak Tiwi dan teman-teman itu. Iya. Sekarang kan dengan AI itu ya jadi kita ngomong laki-laki bisa muncul videonya seperti perempuan, juga bisa dengan suara kita. Jadi bukan hanya jadi dia bisa berinteraksi dengan kemampuan AI saat ini dan itu yang banyak tertipu kan. Banyak akhirnya anak-anak gadis yang merasa mendapatkan orang ganteng dari sana, dari tanah seberang. Terus akhirnya mohon maaf
disuruh foto yang nggak senonoh terus mendapatkan ancaman sehingga terjadi pemerasan. Itu juga perlu diwaspadai saat ini. Iya betul. Waspada kau Tiwi. Bilang sama kawan-kawanmu jangan kayak gitu, ya kan Bang? Benar. Ini harus Aduh, kita cakap aja jaga. kita Wak Bik. Belum kita kasih iya. minum Bang Rahmat. Udah Kita dikasih break minum. dulu ya pemirsa. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Ya, dadah. Ya silakan minum. Di mana kita? Titik kumpulan. Masih bersama Bang Rahmat Martua, pengamat media sosial, dan Gen Z kita ada Pratiwi ya, Rizky Pratiwi. Rizky Pratiwi. Rizky tadi kalau Tiwi aja manggilnya ya. Tiwi lah. Tadi kan Wabe udah banyak menceritakan pengalaman hidupnya seputar berita-berita hoax ya kan. Nah kalau Tiwi selaku Gen Z ini apa yang mungkin yang mendominasi berita-berita Gen Z, berita-berita hoaxnya mempengaruhi kehidupan sehari-hari Tiwi? Kalau biasanya sih Gen Z ini suka kan ada tuh konten yang mungkin dari Instagram tuh biasanya kayak beritanya tuh hanya sepotong kayak judul yang clickbait, terus disertai sama gambar-gambar yang mungkin mendukung ya kan. Nah di situ berita itu tuh belum tentu bagus gitu, belum tentu benar gitu. Jadi tapi di komen-komen tuh kayak udah terpengaruh sama judul clickbait itu. Gitu. Jadi pengaruh komen-komen netizen itu juga bisa saling apa ya, saling mempengaruhi tuh antara yang satu dengan yang lain. Iya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya Tiwi ya. Kalau Tiwi sendiri ada nggak apa namanya pengalaman selain si Ratna Sarumpait itulah, kalau itu kan dia meluas ya Iya Wi. sih. Jadi kalau agak yang private gitu Wi, cerita Tiwi terkena berita hoax dan percaya. Dan aduh aku tertipu nih. Sejauh ini sih belum ada mungkin ya. Belum ya? Iya, belum ada. Karena ya itu lagi ya, kalau kita membaca berita atau mendapatkan suatu informasi itu kita harus cross check dulu dan jangan asal percaya gitu. Tuh jangan asal percaya, harus Ini kita berarti Tiwi ini jenis mahasiswa cerdas. Dia pintar, dia membaca. Berarti literasi digitalnya bagus ini Tiwi ini ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti masih sering baca buku. Tiwi sukanya baca buku langsung atau lewat buku-buku e-book? E-book seperti sih. sekarang? E-book ya? Iya, lebih suka e-book. Kenapa lebih memilih e-book? Karena praktis aja gitu, nggak ada yang mungkin fisik milih ayah bawa juga gitu. kali. Ibu. Iya, lebih praktis bisa dibawa Iya, kemana-mana. Tapi efek negatifnya tuh mata jadi bener kan? rajin-rajin minum wortel itu jus Iya, wortel gitu. enggak daun kelor, Mak. Boleh, Iya, direbus ya. bahkan dibilangnya kalau kita minum daun kelor, maka mata semakin bercahaya dan kulit semakin kinclong. Itu salah satu tips juga ya pemirsa ya. Iya. Mungkin Bang Rahmat sehari-hari bergerak di akademisi ya. Mungkin Bang Rahmat, bagaimana cara Bang Rahmat mensosialisasikan digital literasi ini digital. mungkin kepada para mahasiswa-mahasiswa sekarang agar tidak terjebak di dalamnya begitu. Iya, jadi memang zaman digital sekarang ya 4.0 ini digitalisasi di mana-mana sehingga media sosial ini kan menjadi satu hal seperti kebutuhan bahkan buat kita semua. Nah, jadi memang cerdas-cerdas, pandai-pandailah dan kita memang harus bisa sebelum menekan tombol untuk mengirim, kita memang harus pelajari benar. Ketika kita mau sharing informasi, kita sudah pelajari betul, semua informasi itu memang valid, barulah kita bisa apa. Terus jangan bawa perasaan gitu. Ketika memang ada informasi yang sepertinya mengena nih dengan keinginan kita, dengan kepentingan politik kita, sehingga kita dengan buru-buru mengupload ulang, itu sebaiknya jangan dicek and Bang recheck. Rahmat ini ngomong macam kena tampar Wak Bema. Kenapa gitu? Dari tadi Bang Rahmat ngomong itu kayak, oh iya juga ya, kayaknya yang dia omongin abang ini Ada benarnya ya. kali gitu Iya. kan. Wak Bema pernah dengar gini Bang, saring before sharing, ya kan. Jadi kita harus menyaring dulu berita itu. Harus baru cek dan bisa. recheck begitu. Iya, dicek dan recheck baru kita bisa sharing. Itu sih zaman sekarang, apalagi di dunia pendidikan ya Bang. Betul. Kalau contoh dari berita hoax di dunia pendidikan itu seperti apa Bang? Nah yang baru-baru ini itu ada ini ya, yang katanya meninggal ratusan di Papua. Masalah makan ini ya, Oh, makan gratis. Nah itu kan barusan diklarifikasi di situs resmi pemerintah bahwa itu tidak benar juga.
Jadi memang itu kan sudah ke ranah kepentingan politis ya. Jadi memang pro kontra kan biasa di politik ya gitu, oposisi dan pemerintah. Jadi setiap kebijakan itu kadang-kadang dipelintir sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang nah sebelum kita juga ikut nimbrung ke pembicaraan yang memang belum jelas, kelar, ini kita tunggu buying time, terus saring-saring lagi cari sumber resource yang benar. Akhirnya kan dari situs resmi, itu kan situs resmi pemerintah, pendidikan itu bisa kita lihat. Akhirnya akan ada informasi yang benar bahwa itu tidak benar, bahwa karena keracunan makanan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi meninggalnya betul. Oh iya, tapi bukan itu kayaknya. Oh, meninggalnya betul, tapi bukan karena makanan Ya, itu ya, Bang. ya, Nah, itu keracunan salah itu. satu yang urgent itu kan. Orang bisa mempengaruhi. Waduh, nggak betul ini berarti. Dampaknya juga sangat besar ya Benar, bagi benar. masyarakat kita pada umumnya Iya, begitu. itulah bahayanya berita-berita hoax itu tadi. Karena udah banyak sekali kita lihat buzzer-buzzer juga zaman sekarang ini. Kalau TV ada kawan kau yang jadi buzzer, Wi? Ih, alhamdulillah sih sejauh ini kayaknya nggak ada deh. Jangan ya, jangan sampai. Lumayan ya, nambah-nambah guys. uang saku ya. Kalau Wabe ditawarin jadi buzzer mau? Kira-kira buzzer apa ya kira-kira ya? Kalau Wabe buzzer skincare aja, Oh iya. Man. Karena itu peluang yang sangat menjanjikan. Iya, makeup gitu kan. Muka Wabe kan mirip sama Tasya Parasa. Dari jauh ya dia pakai pipet ya kan Wabe. Aduh. Oke, baik. Kalau Tiwi sendiri bersama teman-teman yang sekumpulan begitu, ada nggak untuk menelaah kemudian mempelajari suatu berita hoax sehingga ini menjadi sebuah temuan atau bisa dijadikan jurnal gitu? Iya benar. Diteliti gitu, Wi. Diteliti. Teman-temanmu ada beberapa yang terpengaruh dengan berita hoax, terus kalian kumpulkan, kalian cari tuh ini kenapa penyebabnya seperti ini. Pernah nggak buat kayak gitu, Wi, sebagai mahasiswa? Belum sih sejauh ini cuma. Belum ya? Oh, nanti bisa tuh, Wi. Bisa dibuat juga ya. sih ya, jadi enak. Jadi judul skripsi Iya, begitu. jadi judul skripsi. Betul, bisa dikembangkan itu kan, Wi. Oh, Tiwi jurusan apa, Wi? Sastra Inggris. Sastra Inggris. bisa. Oh, Untuk peluangnya informasi di besar bahasa itu. Inggris. Betul, betul sekali. Karena memang kita lihat belakangan ini, aduh, sangat memusingkan. Tapi ya sudahlah, kalau kita bicara tentang hoax-hoax melulu, kita tidak punya kesempatan untuk berpikir. Intinya memang saat ini kita harus berpikir kritis gitu ya, Bang. Makanya tadi Bang Rahmat udah menjelaskan tuh cara membedakan berita hoax dan berita yang benar gitu ya Bang Rahmat. Sekarang antisipasi dari pemerintah seperti apa Bang? Sudah mumpuni belum untuk mengantisipasi tersebarnya Iya, berita-berita benar. hoax ini? Kayaknya semakin banyak gitu keberadaannya begitu. Benar, karena memang ya situs berita kan yang nggak resmi itu hampir Banyak 30 kali, ribuan. Bang. Yang terdaftar secara resmi di Dewan Pers itu hanya 300-an. Bayangkan 30 ribuan ke 300 itu. Jadi memang kita harus hati-hati bener lah ketika menerima informasi. Ya kalau pemerintah saya yakin sudah menyiapkan segala regulasi kan. Tapi memang berkembangnya juga media-media yang tak resmi ini. Sekarang buat media pun gampang kan. Gampang. Akun Facebook pun sudah bilang ini akun resmi media gitu. Jadi kita harus lebih cermat, lebih cerdas lah saya rasa. Ya bagi orang yang cerdas bisa lah Bang Rama, dia seperti itu. Tapi kalau orang-orang seperti Wabe ini ya manusia kebanyakan itu agak sulit kan. Benar. Jujur sebenarnya Wabe agak sering sih terpengaruh sama berita-berita hoax kayak gitu. Makanya khususlah Wabe undang nih Bang Rahmat sama Tiwi hari ini untuk mengajarin Wabe bagaimana spesifikasi kita membedakan tuh antara berita hoax dengan berita aslinya. Banyak kali Bang, kadang udah bingung kita Bang membedakan itu. Aduh. Oke. Ini minum lagi lah. Minum lagi. Iya, iya. Wabe, Iya. kalau Wabe kan aku lihat di media sosial ada itu mie panjang umur gitu. Ini panjang umur. Ya. Apa itu hoax juga gitu. Kalau ada buatlah Wabe. Kalau Wabe sukanya dijungkir balik, Man. Kayak mana itu? Iya, jadi kan ada bentuk mie itu kan dia kriwil-kriwil gitu nggak Bang? Kita tinggal putar aja tuh kemana-kemana untuk menarik orang makan di kafe Wabe ini. Makasih lah ya Bang Rahmat sama Tiwi udah singgah kemari. Kayak mana Bang minumannya sedap? Mantap. Mantap ya. Iya lah Wi, kau nanti kau posting-posting Wi. salah. Iya kan, kasih tahu kawanmu supaya datang ke kafe Wabe ini. Kira-kira kalau Tiwi sendiri, selaku mahasiswa ini terpengaruh nggak dengan adanya berita hoax ini? Dan mungkin cara Tiwi membedakan antara berita hoax dan berita itu benar itu seperti apa yang dilakukan? Mungkin kalau di kalangan Gen Z sekarang tuh sukanya kayak ngikutin satu artis gitu kan. Nah, terus kayak ada tuh Pasti artis. Rizky Bilar sama Lesti kali ya. Ganting aku Bang. Ada artis yang kayak dia upload foto kayak pra-wedding gitu.
Terus mungkin ada salah satu komen gitu kan, dia nikah sama siapa gitu, dia mau nikah weh gitu. Nah, rupanya setelah di cross check lagi di akunnya, rupanya kayak jadi BA Satu MUA gitu. Benar. Wak B pernah juga gitu kan. Tapi ya sudahlah kalau cerita Wak B terus nggak habis-habis. Kita break dulu lah, Wak B. Iyalah. Kita nikmati dulu minuman ala Perancis. Iya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa. Yeay, mana kita, kita weh? Titik kumpul lah. Nah, pemirsa masih bersama narasumber kita, Bang Rahmat Martua yang merupakan salah satu pengamat media sosial, dan Gen Z kita ada Rizky Pratiwi. Iya. Kok Rahmat Pratiwi? Oh, kok gabungkan nama orangnya. Ini udah host kebanyakan juga minum ini. ala Prancis. Oh iya. Jadi agak keblinger gitu. Iya, kau ingat. Enak tapi kan, Man. Enak, nyaman di perut. Nyaman di perut. Bang, teringatnya kalau lah kita berbicara tentang hoax ini tadi kan, Bang. Ada nggak alat atau aplikasi yang bisa mendeteksi bahwa berita itu benar atau tidak? Ya sebenarnya aplikasi di Android ya, di iOS itu sudah ada sih, Kemeninfo dengan, kan ada komunitas itu yang memang anti hoax Indonesia. Dia menyiapkan aplikasi yang bisa di-download secara gratis ya dari Android ya, perangkat Android. Terus kalau tidak kita bisa juga pakai cek ya di website gitu ya, bahwa fact check gitu ya, Google fact check. Jadi bisa kita masukkan kata kuncinya terus benar nggak beritanya. Jadi itu sebenarnya fasilitas itu sudah bisa lah, sudah mumpuni kalau orang mau sebelum share itu meng-cross check dulu berita-berita itu. Jadi kan kayak skripsi, tesis juga kan sekarang sudah ada Trinity segala macam itu. Jadi ini bisa memang dia plagiat atau tidak. Sama juga untuk berita itu juga ada disediakan lah. Kita bisa cross check dulu seperti itu. Ya berarti sudah memang sebenarnya saat ini dipermudah ya, Bang, apalagi sudah digitalisasi. Benar. Karena kan kita kalau melihat digitalisasi ini sudah ke semua lini dia sudah ada. Tinggal kita nih sebagai masyarakat bagaimana cara memanfaatkan itu semua. Ya kan, Wi? Iya, benar. Iya. Jadi Wi, kau buat tugas suka juga kau itu ngopek-ngopek? Enggak lah, Wak. Enggak. Betulnya kau nih. Paling ya AI. Memanfaatkan teknologi. Nah itu Iya. Bang, itu Memanfaatkan. kadang Wak berpikir kan AI ini sebenarnya dia membantu atau membunuh. Itu dia. Kalau tanggapan Abang dari seorang pengamat pendidikan juga. Jadi memang kan internet itu seperti pisau bermata dua. Ketika itu kita gunakan untuk hal yang positif dan berhati-hati, dia membantu. Karena dia ya. teknologi gitu Iya, ya, benar. membantu kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak berhati-hati dan sembrono menggunakannya, akan melukai. Kan Betul. seperti itu, berbahaya. Iya, berbahaya juga ya kan Bang. Ya karena kan zaman sekarang ini kita sudah bisa mendapatkan informasi seluruh Betul, dunia. Berkenalan dengan cowok dan cewek di seluruh dunia Bang. Benar. Apalagi kayak Wak B ini kan suka belajar bahasa. Iya. Nah, jadi Wak B itu kan belajar bahasa Korea nggak perlu lagi les. Belajar bahasa Prancis. Wah ini buat minuman Prancis dari itu aja Benar. Cari aja. Dari media Google sosial ya. Dari media sosial. Karena udah banyak dia memang. Tapi terkadang itulah, kadang suka-suka salah Bang. Nggak tahu kita bahan-bahannya. Ya gitu juga ya kan Wi. Kemudian Bang Rahmat, di dunia pendidikan sekarang identik dengan hoax nggak, atau di satu institusi hoax itu sebenarnya manfaatnya untuk apa? Ada nggak manfaatnya? Kalau di dunia pendidikan sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Kecuali ada kebijakan politis yang mengena ke sektor pendidikan kayak tadi ya. Makan bergizi gratis itu kan. Itu kan memang pro kontra. Tapi memang ya prinsipnya dunia pendidikan itu harus lebih menjadi sarana edukasi. Iya. Termasuk juga mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi kayak Tiwi-Tiwi ini. Jadi memang pemerintah punya tanggung jawab moral terhadap semua pelajar dan mahasiswa agar lebih bijak lagi menggunakan akun medianya, apalagi dia berstatus sebagai pelajar. Jangan sampai ya Iya. tergerus nanti. Benar, pelajar-pelajar. Kayak Tiwi aja tadi dia udah bilang paling pakai AI katanya gitu ya kan Wi. Tapi itu kan sangat membantu sebenarnya. Iya. Sebenarnya membantu Man. Kan tadi udah dibilang Bang Rahmat, dia membantu tapi kadang kita jadi lalai kan Bang. Betul. Iya kan? Lalai nggak Wi? Iya sih. Iya. males ya, jadi males, jadi males pasti. ya. Dia tidak, otak itu tidak digunakan dengan baik Optimal lagi. ya, Dengan jadi cepat lupanya maksimal. ya. Cepat lupa, sepele. Ih, memang banyak mahasiswa kayak gitu. Tergantung mahasiswanya dong, Wak. Iya ya, iya termasuk Tiwi gitu.
Maaf ya, Wi. Iya. Ya, jadi kita harus pilih-pilih ya berita yang mungkin bisa identifikasi terlebih dulu begitu ya Rahmat ya. Oke. Baik. Jadi memang kalau untuk berita-berita hoax ini banyak kan Om. Iya, Tidak hanya harus hati-hati. Iya, tidak hanya di pendidikan, terus Di di semua dunia lini politik, juga semua ya. lini udah terkena. Tiwi pernah nggak berkenalan atau menggunakan aplikasi cari jodoh itu? Pernah, Wak. Nggak pernah kan? Itu betul-betul nggak jumpa hoax atau nggak lelaki itu? Kadang ya ada beberapa yang mau kondo mungkin ya. Astaga. Aduh, kok mengerikan. Jumpa sih jumpa tapi ya begitu. jumpa. Atau ketipu filter barangkali. Iya, Oh iya betul, benar ketipu ada. filter. Iya, di foto kayaknya ada. Filternya jahat banget ya kan. Nah kalau di India memang dibilang orang itu make up terbaik itu adalah filter, iya kan? Hidung gua yang pesek sih jadi mancung. Begitu jumpa langsung lari. Waduh, bahaya. Iya, banyak hal ya Wi ya ternyata. Tapi kalau Tiwi sendiri untuk menggunakan si media sosial itu digunakan untuk promosi-promosi kegiatanmu enggak? Of course lah, iya promosi-promosi juga dong kalau sharing-sharing di Instagram, di sosial media lainnya kayak Facebook, Twitter gitu. Pakai aktif berarti Iya, kamu ya? aktif. Pengguna media sosial aktif. Benar. Iya, berarti banyak juga nggak berkenalan dengan orang-orang dari luar sana? Iya, benar. Iya. Ada nggak pengalaman Wi, pengalaman yang seru gitu berkenalan dengan orang dari luar dan ternyata itu memberikan dampak positif atau negatif kepada kamu? Ada nggak tuh? Pernah? Ada sejak belakangan ini ada aku ketemu sih kayak kenalan dengan dari TikTok. Dia tuh bukan selebgram sih tapi dia fashion Influencer blogger. iya lah. kayak lebih ke fashionnya gitu. Terus kami kenalan kayak jadi teman kayak sharing how's your day gitu tiap hari gitu. Jadi sampai saat ini masih Masih tetap. iya Statusnya apa kalian? sama-sama cewek kawan. Relationship. Iya, Oh, sama-sama cewek loh, Iya, Mam. baik. Kalau Bang Rahmat sendiri punya pengalaman menyenangkan atau merugikan di seputar media sosial ini? Ya, kalau menyenangkan ya, kalau saya secara pribadi media sosial itu karena saya juga kepala sekolah, jadi lebih saya gunakan lebih untuk mempublish dan mengedukasi. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah yang positif kita kasih narasi, jadi kita upload itu jadi bisa jadi sharing juga buat sekolah-sekolah yang lain. Iya, pernah Wak tengok tuh kan Bang Rahmat ini suka dia posting-posting di Instagram Bang Rahmat ya kan, kegiatannya sama anak-anak muridnya pakai bahasa Inggris ya kan, Bang Rahmat. Itu worth it nggak Bang? Oh iya Kira-kira? pasti. Dan beberapa sekolah malah menjapri, bahkan ketika orang mau pindah gitu kan dia browsing tuh orang tua pasti dia akan cari pertama media sosial. Iya benar. Nah, jadi memang sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga itu memanfaatkan media sosial ini juga positif. Jadi ketika dia browsing mana sekolah yang terbaik misalnya kayak gitu kan. Jadi rate-nya itu bisa naik juga kan langsung di posisi atas. Jadi sangat positif ya, terutama digencarkan saat penerimaan siswa baru. Pas PPDB seperti Siswa ini. jadi lebih melirik gitu ya sekolah-sekolah kita. Kalau secara kita hukum Islamnya sendiri lah Bang, kita tengok ya. Kira-kira penggunaan media sosial itu bermanfaat atau tidak? Ya, jadi yang pertama memang kita sudah diperintahkan untuk mendidik anak itu di zamannya. Nah zaman sekarang itu anak kita di media di sosial ya. Jadi memang digitalisasi lah dunia. Maka kita mau nggak mau harus belajar tentang itu. Di Islam sendiri menurut saya kita sudah diingatkan di Al-Quran ya. Al-Hujarat 6 itu sudah diingatkan bahwa ketika nanti datang orang-orang fasik kepadamu membawa satu berita, maka jangan langsung disebarkan, begitu kurang lebih bahasanya. Pelajari juga dulu. itu kan, Bang. Sebelum nanti kau menimpakan sebuah musibah yang kamu menyesalinya, kurang lebih itu Al-Hujarat 6. Jadi memang Muslim sendiri sudah diingatkan di Al-Quran bahwa jangan secepat-cepatnya ketika datang satu berita dari satu kaum, akhirnya kita emosi. Itu kan dulu ada Nabi memerintahkan satu sahabatnya untuk mengambil zakat ke satu bani gitu kan, terus dia bohong, dia balik terus dia bilang saya nggak dikasih, justru mau dibunuh. Emosi Nabi, mau diperangin itu. Akhirnya turunlah ayat itu yang Itulah, mengingatkan. zaman itu saja Bang, sudah ada hoax. Betul, apalagi zaman sekarang. Betul. Dengan digitalisasi media sosial, Betul. semakinlah kita harus aware dalam penyebaran berita ini kan. Jadi keberadaan media sosial ini sangat membantu ya dalam Iya, pekerjaan harusnya. abang Betul. sehari-hari ya. Insya Allah. Punya pengalaman yang merugikan nggak seputar media sosial? Misalnya kena persaingan bisnis di pendidikan, persaingan bisnis di karir Iya, gitu. betul. Enggak, kalau untuk di karir enggak. Kalau untuk di dunia pendidikan justru positifnya yang banyak. Jadi banyak kepala sekolah,
kami adopsi ini di sekolah kami boleh nggak? Kami buat program ini ya silakan. Atau bertanya kayak mana teknisnya, seperti apa pembiayaannya. Nah kalau yang hampir-hampir ada tuh yang japri, tiba-tiba ngaku orang dari Korea misalnya kan. Terus minta berteman, begini, oh saya lihat akun kamu dengan sekolah kamu, saya juga kepala sekolah, saya prinsipal. Nah, kita itu japri tuh. Jadi artinya kita pelajari juga narasinya. Nah, jadi kalau kayak saya ketika itu menyatakan memang dia benar langsung video call. Ketika tidak diangkat, nah itu sudah Langsung udah pasti nih ini Baik. hoax ini. Kita break lagi dulu Wak Be, kita nikmati dulu Oh iya. minuman ala Iya, Prancis. sambil kita cakap-cakap Baik. juga ya kan. Jangan Tetaplah kemana-mana bersama kami. pemirsa, tetap bersama kami. Mana kita weh? Titik kumpul lah. Ya, kembali lagi kita bercerita masalah hoax ini ya. Wi, belakangan kan Wi. Wak pernah dapat WA kayak gini Wi. Mak, tolong Mak kirimin aku duit Mak, aku lagi kecelakaan. Atau dari polisi, ini ibu anak ibu begini-begini. Ah, itu Wiwi pernah nggak kejadian seperti Pernah, itu? mama sih itu. Oh, mamamu pernah? Iya, di telepon kayak halo ini saya dari kepolisian gini-gini gitu-gitu kan. Terus anak ibu gini-gini kecelakaan gitu. Terus adik lah dibilang kan, halo ini siapa gitu. Ini saya dari kepolisian gitu. Adik anak ibu ada kecelakaan gitu. Gimana kata mama gitu kan. Kan udah mama Iya, ya kan? terus kalau mama masih gampang lah, dimatiin aja lah itu gitu Iya. kan. Terus baru telepon adik, kau di mana gitu kan. Rupanya apa Mak, aku di sekolah kok gitu. Terus nggak mama aja, nenek juga sampai ketipu 500.000 gitu. Oh iya? Iya. Dikirim nenekmu? Iya. Pakai juga nenekku pakai apa ngirim? Mobile banking. Boleh atau pakai wesel mungkin. Iya, pakai wesel. Zaman Kan, dulu. nenekmu berarti punya ATM juga ya, Wi? Ke counter. Oh, ke counter. Iya. Iya, nah itu kan Bang, kalau kita lihat banyak ya kejadian seperti itu sekarang ya Bang. Dari telepon, terus di telepon kita kan sebagai orang tua pasti takut tuh. Apalagi kalau ada anaknya yang berpendidikan di luar, tidak sekitar dia. Itu gimana Bang? Pernah nggak ada Di sekolah kejadian? juga pernah kayak gitu. Jadi kalau ke siswa itu ya, dia masih pagi tuh. Terus datang orang tuanya untungnya cross check. Jadi dia ditelepon sama seseorang yang mengaku guru bahwa anak-anaknya kecelakaan di sekolah dan sedang di ruang operasi, tidak bisa menunggu waktu, dia harus transfer, kalau tidak obat ini kalau tidak terselamatkan anaknya. Jadi untungnya orang tua itu cross check ke wali kelas. Bahwa benarkah anak saya kecelakaan tadi di sekolah, terus harus ada tindakan medis yang membutuhkan obat saat ini? Nggak ada. Nah, yang seperti itu. Belum lagi nanti kalau guru-guru, ada juga nanti kan minta nomor telepon kepala sekolah, ada yang modusnya ada bantuan dari pemerintah gitu melalui call. Terus ada gurunya yang terlibat pinjol, terus ditagihkan, macam-macam. Wajah guru abang ada aja kan Bang sampai. Belum lagi SPP tuh, karena kan hanya juga yang transfer tuh. Bu, saya sudah transfer tapi kelebihan ini buktinya. Nah, dia bisa dia kirim bukti transfer itu ya dengan memanipulasi angka, kelebihan bayar. Saya bayarnya ini sementara saya butuh lagi bisa dikembalikan. Nah, yang seperti itu makanya kita buat regulasi tidak ada pengembalian kecuali persetujuan atasan. Jadi seperti itu. Kalau nanti admin kita KTU langsung transfer ya kejadian Nah, nanti kan. itu cocok masalah uang sekolah tadi. Ya. Itu gimana cara sekolah mengantisipasinya? Karena memang saya juga Punya pengalaman ya? Wak B dulu waktu Wak B SD di luar negeri suka gitu juga. Mama Wak B kebanyakan kirim gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana pihak sekolah menanggapinya? Orang tuanya harus datang, dibayar cash, tidak menerima transaksi digital. Jadi itu, dan itu kita ingatkan ke KTU. Seperti apapun kalau memang dia butuh kali dan pasti mendesak tuh kan. Tidak ada. Tidak dengan persetujuan atasan tidak boleh. Jadi izin dulu. Ternyata konvensional masih tetap dibutuhkan ya di saat ini Betul. untuk mengantisipasi Masih penipuan dan salah kirim dan lain sebagainya. Iya, gitu. benar-benar. Kemudian Bang Rahmat kan sebagai pimpinan di salah satu sekolah nih kan, bagaimana cara merangkul komite, kemudian orang tua para siswa untuk benar-benar aware terhadap antisipasi Ya berita hoax termasuk ini. gurunya juga tuh Man, termasuk Benar, guru-gurunya. Guru-gurunya kan perangkat sekolah begitu. Jadi memang kita sudah siapkan media sosial mulai dari IG, YouTube, Facebook itu yang atas Aktif nama ya? sekolah aktif. Dan sebagian besar itu orang tua juga menjadi friend atau followersnya di situ.
Nah, jadi setiap aktivitas sekolah itu kita minta orang tua juga untuk bereaksi, berkontribusi ya kalau ada kontributor di setiap uploadan sesuatu itu. Nah, dari situlah kita bisa mempelajari. Nah, kalau kayak dulu waktu saya di SD kelas 6 dan SMP itu anak-anak kita justru membantu, memonitor. Jadi mereka kadang-kadang di WhatsApp tuh ada grup. Kadang-kadang nggak terkontrol. Jadi mereka buat apa? Jadi kita buat strategi macam mana apa bentuk komunikasi mereka yang kadang-kadang sudah keluar dari jalur yang diharapkan, kita harus kontrol. Dari media sosial kita bisa lihat status Ananda itu bagaimana dia yang tadinya di sekolah Islam tapi dia uploadnya justru yang tidak Islami, justru nanti di sekolah kita ingatkan. Itulah kita mengedukasi. Jadi bisa jadi fungsi kontrol juga media sosial ini. Nah, itu Bang Rahmat sendiri membayar orang secara khusus atau ya udah dikerjakan seasik-asiknya aja? Ada memang adminnya begitu ya Pak? Ya, kalau Ada kita ada tim humasnya, oke, terus baik. semua guru, kalau kayak saya itu berteman sama anak-anak, alumni-alumni itu udah memang biasa. Oke. Baik Bang Rahmat, memang terbuka sekali ya informasi yang ada di sekolahnya Bang Rahmat ya, dari Iya. media sosial, Iya. kemudian perangkat lainnya juga. Iya, benar. Terus ada juga mungkin orang tua tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh yayasan, oleh sekolah. Antisipasi Bang Rahmat untuk menghindari Komen-komen ya. komen negatif di media sosial, apakah Iya. komen dibatasi atau Iya, di-blok? betul. Itu kan harus diantisipasi tuh, Benar-benar. Pak. Seperti Jadi- apa tuh Bang Rahmat? Jadi memang di setiap level kelas itu ada WhatsApp grup kelasnya. Jadi semua kebijakan pertama itu diinformasikan ke WhatsApp grup kelas. Sehingga bentuk komunikasi timbal balik itu dilakukan di internal. Jadi misalnya ini kebijakan, ini suratnya dibahas di situ. Nah, baru nanti kalau ada kegiatan itu yang diupload secara publik. Nah, seperti itu kalau kebijakan internal cukup dibahas di internal dengan grup WhatsApp. Nah, tapi kan kita manusia biasa, kadang-kadang ada ketidaktaat. Itu biasanya saya dapatnya itu kadang-kadang ini Pak, status ibunya si ini menyesal sekolah begini. Saya kan nggak bisa lihat, saya di hide gitu kan. Kita panggil klarifikasi, izin Bu, Ibu kenapa buat status seperti itu? Oh saya kan nggak sebutkan nama sekolahnya Pak. Nah semua orang tahu anak ibu bersekolah di sini, nggak usah ditanya juga tahu kan seperti itu. Mohon diklarifikasi kenapa, ya udah saya hilaf Pak. Tapi kalau memang ibu tidak ada kebijakan yang kurang, dikomunikasikan. Kita juga membuka diri seluas-luasnya untuk introspeksi Berarti diri. Bang Rahmat suka nge-spill juga. Oh saya nggak, guru-guru, Oh, guru-guru. Pinta dan kawan-kawan itu jago. Itu ya. Bang Rahmat hanya Reportnya. menampung informasi Ya, aja, betul. kemudian mengklarifikasi tugasnya. Iya. Bang Rahmat kasih tips dong buat kita agar bijak bermedia sosialnya seperti apa begitu. Ya, jadi yang pertama memang kita harus sadar betul bahwa di Al-Hujurat juga 12 diingatkan di Islam ini, mohon maaf ya. Jadi semua yang kita lakukan, yang keluar dari mulut kita, yang kita dengar dari telinga kita, yang kita lakukan dan bersembunyi di hati kita itu, nanti di akhirnya dipertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah ketika mendengar sesuatu, kayak tadi dibilang, Nabi aja diperintahkan untuk tabayun dulu, benar nggak ini? Jadi ketika kita sudah klik, even satu saat kita hapus, jejak digital itu juga kan sulit saat ini. Jadi makanya sebelum bismillah, kalau itu tidak ada manfaatnya, hanya untuk nggak usah. Tapi kalau ini dianggap bermanfaat, juga mengalirkan pahala, tapi berpotensi dosa, nanti jadi dosa jariah. Yang mengalir terus kita udah nggak ada di dunia juga mengalirkan dosa buat apa? Makanya setiap yang ada di sini kan nanti akan dipertanggungjawabkan. Saat ini bukan hanya lisan, jari-jari ini juga berpotensi untuk dosa. Seperti itu. Luar biasa, memang harus tabayun dan cross check, klarifikasi juga. Kalau Tiwi gimana tips and trick nih mungkin untuk anak-anak muda ya, Iya. bagaimana supaya bisa menghindari tuh berita hoax itu dan tidak terpengaruh dengan komen-komen netizen. Pastinya jangan lupa baca captionnya juga ya, dan pastikan baca berita yang benar deh yang sudah ada di pers yang besar gitu. Jangan sepotong-sepotong. Iya, jangan sepotong-sepotong. Di portal-portal berita yang resmi Iya, portal berita begitu resmi. ya. Iya, Terima kasih Bang Rahmat Patua sudah hadir langsung memberikan informasi pengalaman seputar Iya, terima kasih bijak juga. bermedia sosial. Terima kasih juga untuk Tiwi karena memang kita sandingkan nih Bang Rahmat antara Bang Rahmat yang generasi milenial Bang ya. Masih milenial sebaik kita dong. Iya, masih milenial ya dengan Tiwi Strawberry. yang Gen Z. Oh, strawberry. Kena tekan dong. Asal jangan sandwich generation ya. Iya. Kasihan. Keren juga tapi Wak Bini, terima kasih. Nanti aku lain kali main-main lagi ke Ih, Mario Wak ya. sering-sering nggak datang ya Oke, Mas. ada menu-menu baru kan Wak Oh Be? pasti, wah akan ini dari Prancis minuman, nanti dari Zimbabwe Wak ya. Minggu depan dari Ethiopia. Iya. Akhirnya pemirsa, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Lukman Agustorus. Dan saya Wak Be, sampai jumpa minggu depan. Di mana kita We? Tipiku
Syukurlah.